Christian Prince menggunakan segala cara untuk bisa berdebat, termasuk menggunakan dalil Israiliyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Wan TV di mana Anda saja berada. Kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sehingga maupun di masa pandemik seperti sekarang ini, tetap saja kesyukuran itu kita panjatkan. Kita melihat hikmah di balik semua itu. Bahwasanya setiap kejadian yang terjadi pasti ada hikmah di belakangnya. Baik, sekarang kita ada di video ke-6, mengungkap kebohongan Christian Prince. Kali ini saya akan coba menampilkan sebuah video di mana Christian Prince menggunakan dalil Israiliyat untuk berdebat. My friend, we go back to zero. Is it true that the Arab, they used to go around the Kaaba naked and they used to do sexual practice around the black stone, and even women, they touch their vagina? From where you got this information? Can you tell me? So if I show you the information, are you going to read it for me? You said you speak Arabic, right? Yeah, I speak Arabic. Okay. Do you see my screen? No. Just 1 minute. No, because you speak Arabic, that will help us, right? You translate for me. I don't know what's going on there. Let us see what it says there, and you translate for us. Okay, no problem. Okay. Can you read for me, please, here what it says? Where's, there's a part of there's no other part. Okay, hold on. Let me make it bigger so you can see all the text. Hold on. If you want, you can ask the person who's speaking next to you to help you. No problem. He's more than welcome to speak. No, he's just helping me in the phone, to catch the phone, actually. Okay. But just 1 minute. You mean this part, the small part? Yeah, read. Yeah. I'm highlighting for you. Read for us, please. Yeah. Okay. وجاء جبريل بالحجر الأسود من السماء. Okay. Actually, the meaning of that, there's a Gabriel is a malak. Malak, angel. Yeah, he's an angel. Okay. Okay. That came from, we can say, how can I say it, from the heaven with the stone. Wonderful. Okay, you understand me? Okay. Actually, this stone was in a white color. Okay, the stone was white color because of when the stone came on the earth, because many people are doing bad things, so the white color changed into black color. How the black stone changed into black? Read for me. This one I'm actually don't got many informations about it. Why you are avoiding translating, my friend? Read for me what it says there. Does it say there? Because they used to touch. You what's the meaning? Does it say no? Read for me. Read for me. Why you stop reading? Why you stop reading? Read for me. Just understand what I'm saying. No, I understand. Can you read for us? Can you please? You see, I know you are the one who speak Arabic here. Okay. I am like Zakir Naik. I have no idea what are you talking about. Can you read for us what is highlighted there and what it says? Please translate. Is it true that it says there because they used to touch it with the blood women from their vagina, and this is why the black stone became black? Or I'm lying? What does it say? That the people, they used to touch the women blood from their vagina on the black stone, and this is why it became a black. Does it say? Can you tell me from where? Can you tell me just 1 minute? Can you tell me from where the source of information? No problem. But does it say that in Arabic there? Does it say no, that? Just tell me the source. I will tell you, my friend. I will tell you. But does it say that there?
Are you telling? Just confirm, I please. want- Just confirm. Just confirm. So it says that there, right? No, just 1 minute. Are you making fun of Islam? I'm or not you're making just fun, doing my some friend. I'm information? showing you the reference. I will show you. But does it say that in Arabic? Because somebody told me. I want to be sure he's not lying to me. Does it say that there? Does it say that the black stone became a black because women, they used to touch their vagina with it? He hang up. He hang up. What I can say? Am I making things up? Absolutely not. This is Islamic website 100%. This is Kitab al-Hawi fi Tafsir al-Quran. Kitab al-Hawi fi Tafsir al-Quran. Chapter of Al-Baqarah. Sorry guys, my voice is gone. Ayah 126, interpretation. We go down. Ayah 127, 129. Until we arrive here. It says that Gabriel, he came with the black stone from the sky. And it said that Abu Qubais, which is a mountain next to Mecca, next to the Kaaba actually, in Mecca, what the Muslim believe that during the flood of Noah, Allah, he hid the black stone, which was white at that time, inside the belly of that mountain. And when the flood of Noah stopped, that mountain, he gave the livery of the black stone back. And then it was hiding there during the Noah, and he was like a pearl, white pearl from the heaven. But because the women of blood from period touching it during the time of Jahiliyyah, which means before Islam, he became black. Who is the Muslim want to say to me I'm lying? Baik, kita sudah menyaksikan video Christian Prince di mana dia menjelaskan atau menerangkan kepada si penelpon bahwasanya Hajar Aswad itu dikenai darah haid di masa-masa jahiliyah, dan yang dia gunakan adalah di dalam kitab Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran. Ya, kalau kalian lihat di sini kitab Al-Hawi fi At-Tafsir Al-Quran, dan ini benar di dalam bahasa Arabnya juga gini, kitab Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Nah, sebenarnya ada sedikit masalah ya, karena Christian Prince selama dalam debat-debatnya itu tidak pernah memunculkan buku aslinya. Jadi selalu saja dia mengambil sesuatu yang berasal dari internet. Sementara kalau internet itu kan bagaimana ya? Kita tahu keterbatasan internet itu. Ya. Jadi oke lah, tidak mengapa. Di sini dia menunjukkan kitab Al-Hawi fi Tafsir Quran Karim. Dan saya akan perlihatkan kalian. Nah, di hadapan kalian ini saya punya file digital ya, kitab dari Al-Hawi fi Tafsir. Tafsir ini sebenarnya tafsir yang sangat panjang ya, tafsir yang 300.000 lembar, Masya Allah, bayangkan. Jadi Syekh pengarang Abdurrahman bin Muhammad ini mengumpulkan dari banyak-banyak tafsir lalu menjadikannya jadi satu. Jadi semua ditinjau dari sisi sejarah, dari sisi syair, sastra ya, makanya kitab tafsirnya itu menjadi sangat tebal. Dan kitab tafsir ini sendiri sangat tidak dikenal ya, mungkin bisa dibilang jarang sekali dikenal, kecuali orang-orang yang memang bergelut di bidangnya. Misalnya yang belajar tentang ulumut tafsir atau yang, maka dia akan lihat seluruh tafsir-tafsir itu, karena tafsir sendiri banyak. Di Indonesia itu ada tafsir Al-Misbah karya Dr. Quraish Shihab, lalu ada tafsir Al-Azhar karya Dr. Hamka. Nah, baik.
Sekarang kita anggap saja Christian Prince menghadirkan bukti dari kitab Al-Hawi fi Tafsir ini. Kita anggap benar. Jadi ini adalah teks yang ditampilkan oleh Christian Prince. Sekali lagi, saya sudah baca di kitab aslinya dan saya tidak dapat. Tapi oke, kita anggap saja ini ada di dalam kitab Al-Hawi, ya. Kita anggap saja ini ada di dalam kitab Al-Hawi. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini dia di video ini dia menceritakan bahwasanya ada perkataan yang dia suruh untuk si penanya tadi atau si penelpon tadi baca. Wajahu Jibril bil hajar aswad minas sama wa qila, ya, dan seterusnya. Kemudian kata yang dia garis bawahi itu adalah ini lamassathul haid. Lamassathul haid di sini, ya. Ya, lamassathul haid di sini artinya haid atau darah haid disentuh, tersentuh atau terkena darah haid fil jahiliyah aswad. Jadi awalnya, ya, dia putih, kemudian ketika dikenai darah haid dia menjadi hitam. Kalau kalian ikuti, ya, maka sepertinya benar, ya, apa yang dikatakan oleh Christian Prince. Oh, itu berarti benar, ya, sumbernya itu berarti benar. Nah, di sini letak ketidakfahaman dan letak kelicikan yang saya maksud, ya. Di sini justru bahkan letak kelicikannya. Nah, sekarang yang pertama, kalian harus tahu bahwasanya kitab Al-Hawi adalah kitab at-tafsir, ya, kitab tafsir yang dia memunculkan seluruhnya lalu kemudian memberikan keterangan apa yang dia munculkan itu. Dan ini adalah salah satu kisah Israiliyat, kisah-kisah yang tidak ada dasarnya. Kenapa dimasukkan ke dalam kitab Al-Hawi? Untuk menunjukkan bahwasanya kitab ini atau cerita ini tidak bisa dijadikan landasan. Nah, makanya kita bisa lihat di sini dikatakan wakila, ya. Wakila, maksudnya wakila itu ada yang ngomong. Wakila, ada yang bilang, ada yang ngomong, ya. Atau misalnya di sini juga dikatakan, ya, wakila. Lihat, ini dua hal yang berbeda. Ketika misalnya wajahu Jibril bil hajaril aswad minas sama, itu berhenti sampai di situ. Ada yang ngomong, ada yang mengatakan Jibril yang datang membawa batu hajar aswad itu dari langit, ya. Terus wakila lagi di sini ada yang bilang, ya, tamakhada Abu Qawis, begitu, Abu Qubais dan seterusnya, ya. Dan sampai di sini juga, ya. Nah, sekarang kita ke kitab Al-Hawi fi Tafsir. Ini kita ambil dari Al-Mujalladir Rabi' atau di jilid yang keempat, dan jilid keempat ini membahas tentang tafsir dari surat Al-Baqarah yang seperti Christian Prince sampaikan, ya. Jadi meskipun kita tidak dapat di kitab aslinya, kita anggap saja ada, ya, kita anggap saja ada kisah Israiliyat itu. Nah, yang dimaksud itu adalah surat Al-Baqarah tadi di 126. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah. Dan kalau kalian lihat di sini, maksud saya 127 sampai 129. Nah, kita lihat kalau halaman 127 sampai 129 itu di jilid yang 66, ya. Nah, ini dia 66. Ya, saya sudah highlight, ya, bahkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau kalian mau saya ajar, ya, tentang struktur daripada tafsir, maka biasa tafsir itu dulu dia menerangkan ayatnya dulu, ayat yang mau ditafsirkan. Lalu kemudian dimunculkan, ya, segala macam yang berkaitan dengan ayat ini. Kebetulan ayat ini bercerita tentang al-qawa'ida minal bait, Baitullah, ya, atau Ibrahim membangun Ka'bah, Baitullah. Nah, Al-Hawi mengumpulkan dari berbagai macam aspek untuk dimasukkan ke dalam tafsir ini. Mau dia sastra, mau dia sejarah, mau dia Israiliyat, ya, yang akan saya bahas, dia akan masukkan ke dalam sini. Bukan untuk membenarkan kisah-kisah tersebut,
Nah, ini yang harus dipahami oleh baik kaum muslimin atau non muslim, sehingga tidak mudah terperdaya ya oleh pembahasan daripada Christian priest. Nah, sekarang saya mau perlihatkan ya, penjelasan dari di kitab Al-Hawi sendiri ini tentang apa-apa yang dia munculkan tadi. Ya, yang termasuk kita anggap saja apa yang kisah Israiliyat yang ditampilkan oleh Christian Prince itu benar, ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia, ya. Ya masih 66 ya, berarti masih di penjelasan ayat di atas. Nah, di sini di Dzakarul Mufassirun, ini saya nggak usah terjemahkan letter-letter ya. Saya artikan saja, maksudnya banyak ahli tafsir ya. Jadi dimunculkan cerita-cerita ya, baik yang lama atau yang baru, itu tentang banyak hal ya. Misalnya tentang apa ya, banyak sekali. Kalau di sini katakan kisosan kathirah. Jadi ceritanya itu banyak sekali tentang bagaimana sejarah Ka'bah, bagaimana sejarah Hajar Aswad dan lain-lain ya. Banyak sekali. Kemudian kisah-kisah yang sama itu seperti tentang Fitulil Adam ya, panjang atau tinggi Nabi Adam, itu juga kisah Israiliyat, kisah-kisah yang lama ya. Bahkan termasuk diantaranya adalah kisah Wafi Hajar Al-Aswad ya, kisah Hajar Aswad. Ini banyak cerita juga tentang itu dan dimasukkan di sini bukan untuk membenarkan cerita itu. Wa tulu fi dzalika bi asya' lam yatadammanha al-Qur'an wal hadis. Ini poin pentingnya di sini ya. Saya ingin teman-teman yang bisa bahasa Arab untuk wa tulu fi dzalika bi asya' ya. Jadi menceritakan tentang itu tuh panjang ya, panjang sekali. Dan di dalam kitab Al-Hawi yang 300.000 lembar ini, cerita-cerita Israel itu tuh banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, di sini katakan lam yatadammanhal Qur'an wala al-hadis as-sahih, yang itu tidak ada baik di Al-Qur'an maupun di hadis yang sahih. Jadi cerita-cerita itu tidak ada dasarnya. Yang saya bilang tadi, wakila ya, wakila, ada yang bilang ya. Wa ba'duha yunaqid ba'dha ya, dan ya, wa ba'duha yunaqid ba'dha, dan cerita-cerita yang panjang itu, yang panjang lebar tentang kisah-kisah terdahulu ya, itu yunaqid ba'duha ba'dha, saling bertentangan satu dengan yang lain ya, karena ceritanya jadi ngelantur ya. Ya, dan kesimpulannya adalah di sini beliau menyimpulkan ya, lagi wala yanbaghi ay ya'tamid illa ala ma sahha fi kitabillah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini ya, kita harus, atau bahkan di sini katakan wajib ya, untuk bersandar hanya kepada apa yang datang daripada Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Jadi bahkan di kitab Al-Hawi sendiri, kitab Al-Hawi ya, kitab Al-Hawi sendiri menerangkan tentang kisah Israiliyat yang datang dan tidak benar itu. Maka ketika Christian Prince mengambil kisah-kisah itu lalu menyuruh misalnya orang untuk membacanya dan kemudian mengatakan ini ada di buku ini dan di buku itu, maka tidak mesti langsung Anda percaya hal itu, kecuali Anda bisa punya kemampuan untuk cek langsung ke bukunya, cek langsung kepada induknya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita ilmu yang manfaat. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang kisah Israiliyat, apa yang dimaksud dengan kisah Israiliyat, biar kita lebih paham dan menambah ilmu kita. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Israiliyat, di sini ada skripsi yang kira-kira sangat pas dengan bahasan kita, yaitu judulnya adalah Israiliyat dalam Tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Di sini kita akan melihat ya bagaimana Israiliyat itu masuk ke dalam tafsir-tafsir, khususnya tafsir-tafsir awal. Kalau Al-Hawi sendiri itu adalah tafsir yang belakangan, tentunya lebih banyak lagi Israiliyat di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah skripsi ya, dipakai untuk mencapai gelar sarjana teologi Islam, ditulis oleh Nur Alfiyah. Untuk dasar ya bagus lah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, kita langsung saja di bab 3. Nah, ini bab 3. Ini pengertian daripada Israiliyat. Nah, sekarang kita langsung saja ke sini. Nah, di sini adalah mengambil pandangan dari ulama ya. Nah, kita ambillah satu, misalnya di sini pendapat dari Husain Al-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wa Al-Mufassirun. Di sini beliau mengatakan dengan jelas bahwasanya ya definisi lain Israiliyat yang dikemukakan Al-Zahabi adalah Israiliyat mengandung dua pengertian ya. Yang pertama adalah ya kisah dan dongeng kuno yang disusupkan di dalam tafsir dan hadis yang asal periwayatannya kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi dan Nasrani atau lainnya ya. Nah, jadi jelas itu adalah kisah-kisah yang tidak ada dasar baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Atau juga di sini katakan bahwasanya cerita-cerita yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber lama. Mudah-mudahan ini menjadi jelas ya bahwa Israiliyat itu bukan bagian daripada milik daripada umat Islam, sehingga ketika Christian Prince menjadikan ini sebagai dalil dan mengecoh daripada lawan debatnya, sebenarnya tidak mengecoh juga, karena lawan debatnya juga sudah meminta di mana sumbernya didapat ya. Tapi ya perdebatan kadang-kadang suasananya berbeda dengan kita bisa lihat secara langsung. Oke, saya pikir itu saja. Semoga manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.